Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsafa Nafisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari inquiry learning. Inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, serta eksperimen hingga penelitian secara mandiri. Sedangkan inquiry sendiri secara bahasa berasal dari kata inquiry, yakni inquiry yang bermakna penyelidikan atau meminta keterangan. Secara bahasa, inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Selanjutnya, pengertian inquiry menurut para ahli bisa dibaca sendiri. Ada menurut Wegalo, ada menurut Kaufman, ada menurut Hanafi dan Sujono, dan yang terakhir ada menurut Abidin. Keempat para ahli tersebut sama-sama. Jadi inquiry learning itu tujuannya atau pengertian itu sama, intinya itu untuk menganalisis, mengamati, untuk mencari makna dalam sebuah penelitian. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran inquiry. Di sini karakteristik dan ciri khas dari pembelajaran inquiry tersebut yaitu menekankan pada proses mencari dan menemukan. Jadi lebih ditekankan pada proses pencarian dan penemuan, karena kan model pembelajaran inquiry ini memang lebih mengacu pada siswa untuk bisa berpikir mandiri. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Berarti siswa itu melakukan penemuan, melakukan proses pencarian agar bisa mencari atau menemukan rumusan-rumusan masalah. Jadi siswa yang lebih dituntut dalam model pembelajaran inquiry ini. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Jadi di sini guru itu pendidik hanya sebagai fasilitator dan pembimbing hanya berperan sebagai pembimbing saja. Jadi hanya mengarahkan peserta didik tujuan arahnya penelitian ini kemana dan harus bagaimana. Yang terakhir, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Kan biasanya dalam penelitian itu di akhir kan pasti ada sebuah kesimpulan. Lah, dalam proses pembelajaran ini peserta didik dituntut untuk dapat menyimpulkan hasil dari penelitian mereka. Jadi di sini mereka peserta didik itu dituntut untuk bisa lebih kritis. Lanjut, sekarang ini tentang kelebihan dari model pembelajaran inquiry tersebut. Saya sebutkan beberapa saja, selebihnya bisa dibaca sendiri. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok yang dengan lebih baik. Yang kedua itu bisa membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses pembelajaran yang baru. Terus mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. Itu sebagian dari beberapa kelebihan proses inquiry tersebut. Selanjutnya ini kekurangan dari model pembelajaran inquiry. Jadi adanya kelebihan juga pasti ada kekurangan. Jadi dari kekurangan model pembelajaran ini tuh
kesulitan. Yang pertama, kesulitan mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Kan biasanya peserta didik itu belajar kan selalu diarahkan, diterangkan oleh pengajar. Jadi kalau menerapkan model inquiry terhadap peserta didik itu perlahan, karena kan di sini mereka dituntut untuk bisa berpikir sendiri, berpikir kritis, dan lain-lain. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering pendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Biasanya kan untuk melakukan, kan biasanya kegiatan KBM itu kan memiliki durasi. Kan kalau untuk proses penelitian sendiri itu biasanya durasinya kan butuh waktu yang lama. Jadi terkadang pengajar itu sulit menerapkan model inquiry pada peserta didik. Yang terakhir, selama kriteria keberhasilan siswa ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap peserta didik. Jadi peserta didik harus paham dari awal langkah-langkahnya dan benar-benar, jadi harus paham dari awal agar bisa menyimpulkan. Ya, yang terakhir, langkah-langkah. Nah, biasanya langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry tersebut yaitu biasanya yang harus dilakukan yang pertama tahap orientasi. Jadi di tahap ini pengajar itu menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua itu merumuskan masalah. Jadi dirumuskan dulu, mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi untuk melatih peserta didik mengeksplorasi fenomena melalui berbagai sumber. Jadi diajukan kegiatan tanya jawab. Untuk yang ketiga merumuskan hipotesis, yaitu mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban dapat melatih peserta didik dalam mengasosiasi atau melakukan penalaran terhadap kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Terus yang terakhir itu menarik kesimpulan. Jadi dalam hal ini penting sekali karena merumuskan kesimpulan-kesimpulan dari kegiatan hasil penelitian yang dilakukan. Mereka harus mengolah datanya, menganalisis sehingga peserta didik dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Di sini saya memberikan materi berupa uji vitamin C. Jadi di sini anak-anak itu akan melakukan sebuah penelitian menguji beberapa jenis buah dan minuman yang akan diuji kadar vitamin C-nya. Jadi langkah yang pertama tadi kan di sini ada beberapa gambar. Gambar pertama berarti langkah-langkah yang harus dibawa sebelum melakukan sebuah proses penelitian. Kemudian bahan-bahan yang telah dibawa tadi kita ambil sari-sarinya dan kita uji kadar vitamin C-nya dengan amilum. Kemudian di sini bisa dilihat siswa bisa membuat laporan hasil serta menyusun kesimpulan. Jadi biasanya laporan hasilnya itu berupa tujuan praktikum, dasar teori, lalu bisa didiskusikan. Berarti membuat sebuah laporan lalu didiskusikan kemudian ditarik kesimpulan. Sekian
penjelasan tentang model pembelajaran inquiry learning dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.